Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah terang nampak mentari, anak berlari sambil ketawa. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Bersihkan hati, bersihkan jiwa. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung Ramadan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa pada hari ini. Sebagaimana biasa, setiap sore Ramadan ceria akan diisi oleh teman-teman kita dari SLB Kita Hati. Hari ini yang akan mengisi acara kita pada sore hari ini bersama teman kita yang ganteng, yaitu Gio, yang akan bacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Mari kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamida aktivitas Masya Allah, luar biasa penampilan Gio tadi. Walaupun Gio tidak bisa mendengar, walaupun dia tidak bisa berbicara, tapi Gio masih bisa melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Sungguh luar biasa. Terima kasih Gio sudah membacakan ayat suci Al-Qurannya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain termotivasi untuk belajar ayat suci Al-Quran. Baiklah, acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kak Rindi yang dengan judul Indahnya Hidup Sederhana. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna dan ibadah-ibadah sunnah yang menyertainya. Selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan segenap waktu dan tenaga dan pikirannya,
sehingga Islam hadir membawa rahmat bagi alam semesta. Islam sebagai agama yang hak dan berwawasan universal telah memerdekakan akal dan pikiran manusia agar mampu memilih dan memilah bagaimana tata cara kehidupan yang dapat membawa kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia yang bersifat sementara, tapi lebih mengutamakan kebahagiaan hidup nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Nah, untuk itulah disyariatkan berbagai macam ibadah yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan tersebut. Salah satunya di antaranya adalah ibadah puasa Ramadan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, sudah seberapa jauh pengaruh nilai-nilai ibadah puasa itu terhadap perilaku kita sehari-hari? Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa jumlah umat Islam yang konsisten meramaikan masjid sampai akhir Ramadan semakin menurun dan sesudah Ramadan semakin merisaukan? Nah, karena masih banyak yang terlena mempersiapkan hari raya dengan berlebihan. Artinya, masih banyak jamaah yang belum berhasil memahami indahnya konsep hidup sederhana menurut Islam. Sehingga yang dikedepankan adalah bagaimana menghadapi Lebaran dengan segala sesuatu yang serba istimewa. Akibatnya, untuk mempersiapkan semuanya itu, tanpa disadari, malam-malam yang mulia di akhir Ramadan yang bernilai lebih 1000 bulan menjadi terabaikan dan berlalu tanpa bekas. Sebenarnya, Islam sejak awal telah memberi arah agar setiap muslim mampu mengelola kehidupannya dengan pola hidup yang sederhana. Nah, pengertian dari sederhana itu sendiri adalah seimbang, serasi, dan selaras baik dilihat dari sudut fisik material maupun mental spiritual. Sayangnya, dalam pergaulan sehari-hari kita mudah terpancing untuk meniru orang-orang yang tampil memamerkan sesuatu yang mencengangkan. Mungkin dalam penampilan berpakaian atau bergaya dan bersikap. Padahal sifat itu disebut dengan ujub atau takabur yang tak perlu dicontoh. Nah, kebiasaan menghadapi Lebaran dengan serba baru, dengan biaya mahal, sebenarnya bukanlah karakter hidup Islami, karena bagaimanapun pasti didorong sifat keangkuhan untuk mengikuti gaya hidup modern yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan hikmah dan tujuan ibadah puasa yang bermakna imsak atau menahan. Pendidikan puasa sesungguhnya melatih dan memperkaya khazanah batin kita untuk bisa merenung bagaimana merasakan hidup miskin yang jauh dari kecukupan. Dengan demikian, sebagai orang yang bertakwa, jika harus bisa buktikan bahwa kita mampu hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang kaum duafa dengan saling membantu dan menolong. Oleh karena itu, marilah kita berusaha membangun lingkungan yang mampu hidup sederhana dengan menanamkan sifat qanaah. Artinya, merasa puas dan bersyukur dengan nikmat Allah yang sudah ada. Karena apa yang dimiliki sudah memadai, bahkan mungkin berlebihan. Kondisi ekonomi umat yang masih belum bangkit, terutama bagi saudara-saudara kita yang tergolong duafa, terasa semakin sulit untuk memenuhi biaya hidup, apalagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ibadah, karena biaya hidup semakin mahal. Nah, di sisi lain juga masih ada saudara-saudara kita yang tidak peduli lingkungan, tidak ramah, dan tidak santun dalam bertetangga. Padahal telah diberi Allah berbagai macam sumber rezeki melebihi kebutuhan pokoknya. Nah, mestinya di bulan Ramadan telah berhasil menyampaikan benih-benih kearifan dengan harapan dapat melahirkan sifat-sifat terpuji di hadapan Allah, seperti ingin membantu dan menolong terhadap sesama tanpa harus menunggu yang bersangkutan meminta atau menadahkan tangan terlebih dahulu. Sadarilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah. Barangkali sudah saatnya kita melakukan introspeksi diri, apakah hidup kita telah mampu
hidup kita telah mampu beradaptasi dengan sifat-sifat utama dalam koridor akhlakul karimah seperti hidup sederhana, disiplin dalam beribadah, optimis menghadapi masa depan, kreatif dalam beribadah, dan produktif dalam beramal. Tidak mubazir dan berfoya-foya, apalagi tidak peduli dan tak mau membantu sesama. Dengan hikmah Ramadan, mudah-mudahan sifat rakus dan tamak yang mungkin melekat pada diri kita segera mencair dan hilang tak berbekas. Maka berbahagialah kalau kesadaran itu sudah mulai muncul untuk kembali ke jalan yang benar sebagai buah dari hikmah Ramadan yang penuh berkah. Baiklah, demikian ceramah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan ceria dimanapun berada. Dengan berakhirnya tafsir agama tadi berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Insya Allah besok akan ketemu lagi bersama teman-teman kita yang lebih sempurna. Kita mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatian. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.